Halo Silver, selamat datang. Nah, kali ini aku mau bawain film favorit aku nih. Judul filmnya adalah Kung Fu Panda. Nah, Kung Fu Panda ini ada 3 series ya. Kalau kalian mau aku lanjut ke series berikutnya, bisa like dan komen di bawah. Film ini sendiri menceritakan seekor panda gendut yang ditakdirkan menjadi ahli kungfu terhebat. So Sleeper yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seekor panda yang sedang bertarung bersama 5 pendekar lainnya untuk menjaga perdamaian desa. I bowed in respect to this great man. The 10,000 demons of Demon Mountain. Get up! You'll be late for work! What? Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari seekor panda bernama Po. Dia ini dibangunkan oleh ayahnya untuk bekerja. Po ini bekerja sebagai pembuat mie di restorannya. Nah, Po ini bercerita kepada ayahnya kalau dia bermimpi tentang mie. Mendengar itu ayahnya senang kegirangan, karena itu sebuah pertanda kalau Po siap mendapatkan resep rahasia warungnya tersebut. Lalu di tempat lain diperlihatkan seekor panda merah kecil bernama Master Shifu yang sedang melatih kungfu kepada pendekarnya, yaitu ada si macan, tigers, monkey, crane, viper, dan si belalang mantis. Kemudian Master Shifu dipanggil oleh Guru Oogway, seekor kura-kura. Dia adalah master senior di kungfu tersebut. Nah, dia ini mempunyai penglihatan masa depan dan mengatakan nih kalau Tai Lung akan keluar dari penjara. Mendengar itu, Master Shifu meminta Zheng untuk penjagaan ketat di penjara agar Tai Lung tidak bisa kabur. Nah, di sini Guru Oogway menyarankan nih untuk menemukan pendekar naga agar bisa mengalahkan Tai Lung. Kembali ke Po yang sedang melayani para pembeli dengan perut besarnya. Dia melihat tempelan kertas bahwa ada pemilihan pendekar naga. Dia senang dan ingin melihatnya karena dia sangat menyukai kungfu. Nah, saat Po mau pergi ke istana, ayahnya malah menyuruh Po berjualan mie di sana karena akan banyak pembeli. Dengan berat hati, Po pun pergi ke sana bersama gerobaknya. Nah, saat sampai di sana, ternyata dia harus naik banyak tangga untuk mencapai tempat acara yang berada di atas puncak. Di sini terlihat Po sangat kesulitan untuk naik sambil membawa gerobaknya. What? No. Sorry, Po. Akhirnya dia meninggalkan gerobaknya dan naik ke atas sana. Tapi apesnya saat Po sudah sampai di atas, pintu gerbang tertutup dan acara pun sudah dimulai. Di sini Po mencoba mengintip di celah dan loncat ke atas dinding gerbang, namun gak berhasil. Peeky Hulk ready for battle. Yeah. Oh, look at that. Hey, get out of the way. Oh. Oh. No! Master Tigress, face Iron Sementara itu Guru Oogway sedang mengumumkan siapa yang akan menjadi pendekar naga berikutnya di antara 5 pendekar tersebut. Nah, nekatnya lalu Po membuat kursi dari petasan. Nah, di sini ayahnya datang untuk menghentikannya. Kemudian Po berhasil masuk ke dalam dan jatuh tepat di depan Guru Oogway yang sedang memilih pendekar naga. What's going on? Namun terlihat Oogway menunjuk Po, tapi Tigers mengira menunjuknya. Ternyata Oogway memang menunjuk Po sebagai pendekar naga berikutnya. Sontak 5 pendekar kaget termasuk Master Shifu dan ayah Po. Lalu Master Shifu protes kepada Guru Oogway kalau itu hanya kebetulan saja. Tapi di sini Guru Oogway berkata tidak ada yang kebetulan. 5 murid Shifu pun meminta maaf kepadanya. Namun Shifu berniat akan membuatnya mundur sebagai pendekar naga. Nah, di sisi lain Zheng yang sampai di penjara, dia memberi pesan dari Master Shifu untuk para penjaganya. Nah, di sini terlihat nih, penjaga yang seekor badak marah saat membaca pesan itu. Untuk membuktikan penjagaan di sana sangat ketat, akhirnya dia mengajak Zheng berkeliling ke seluruh penjara. Dijelaskan nih, di sana hanya ada 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar.
dan juga 1000 penjaga dan hanya satu tahanan yaitu Tai Lung saja. Setelah melihat langsung Tai Lung di penjara, Zheng dan penjaga kembali ke atas. Tapi selai bulu Zheng jatuh di sana dan membuat mata Tai Lung terbuka. Nah, kembali ke Po nih yang dibawa ke kastil bertemu dengan Master Shifu. Terlihat dia sangat kesal dan meremehkan Po yang tidak akan bisa menjadi pendekar naga. That one is someone like you. Someone like me? But flabby arms, ridiculous belly, Hey! and Ozzy have picked you. But when I'm through with you, I promise you. Lalu Po juga diajak nih ke tempat latihan. Terlihat di sana 5 murid Shifu sedang latihan. Melihat itu semua, Po ketakutan dan meminta kepada Shifu agar dia memulai latihan ke level 0. Nah, di sini kemudian Shifu menantang Po untuk memukul boneka. Lalu dipukullah boneka tersebut. Tapi nih dia terpental dan terjatuh ke arena latihan. Feeling a little nauseous. Singkat cerita, selesai latihan, Po pulang ke asrama. Namun tidak sengaja dia mendobrak kamar si Bangau. Di sana dia menyatakan nih kalau dia fans dengan 5 pendekar. Tapi Bangau yang lagi meditasi tidak menanggapinya dan mengusir Po dari kamarnya. Tiba-tiba Tigris muncul. Dia mengatakan nih kalau Po tidak pantas di perkungfuannya dan menyuruhnya pergi saat pagi hari. Po yang terlihat sedih dia merenung nih di atas bukit. Lalu datang Guru Oogway. Di sini Po curhat bahwa dia dibenci para 5 pendekar dan dia tidak seperti para pendekar tersebut. Nah, di sini kemudian Guru Oogway memberi nasihat kepada Po agar dia tidak menyesalinya. Kembali ke penjara, Tai Lung berhasil melepaskan diri nih berkat selai bulu Zheng yang jatuh. Singkat cerita, dia berhasil melawan 1000 penjaga dan keluar dari penjara. Nah, di sini Tai Lung menyuruh Zheng untuk menyampaikan pesan ke Shifu kalau dia sudah bebas. Keesokan harinya Shifu ke asrama nih dan melihat Po tidak ada di kamarnya. Di sini Shifu berpikir dia sudah pergi dan menyerah. Tapi ternyata Po sudah berada di tempat latihan. Lalu dimulailah latihan mereka nih. Po di sini melawan para pendekar lainnya, namun dia selalu kalah. Tapi karena tekadnya yang kuat, dia pantang menyerah. Termaksud melawan Shifu dan membuatnya babak belur. Nah, di asrama Po diobati nih oleh Viper dan Belalang. Dia menanyakan kenapa Shifu begitu kejam dan tidak tersenyum. Tigris yang mendengar itu langsung menjawab nih bahwa Tai Lung lah yang membuat Shifu berubah. Dahulu saat Tai Lung bayi ditemukan oleh Shifu, kemudian dibesarkan seperti anaknya sendiri. Shifu mengajarinya kungfu dan dia percaya nih bahwa Tai Lung ini adalah takdir yang menjadi pendekar naga berikutnya. Namun Guru Oogway melihat kegelapan di hati Tai Lung dan tidak memberikan gulungan naga yang di dalamnya berisi kekuatan super yang tak tertandingi. Nah, di sini Tai Lung yang marah langsung menjadi jahat. Shifu melawannya namun gak bisa nih. Tapi Guru Oogway yang turun tangan mengalahkan Tai Lung. Lalu akhirnya dia dipenjara. Karena hal itulah Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Di sisi lain, Zheng datang ke Shifu nih membawa pesan Tai Lung. Shifu pun langsung menemui Oogway. Di sini Oogway pun kaget. Lalu lagi-lagi Shifu mengeluhkan Po yang menjadi pendekar naga dan dia mengatakan itu semua hanyalah kebetulan saja. Tapi Oogway menjawab nih bahwa tidak ada yang kebetulan dan menasihati Shifu nih harus mencoba percaya kepada Po agar menjadi pendekar naga. Tiba-tiba Oogway memberikan tongkatnya kepada Shifu dan dia pun pergi untuk selamanya. Di asrama, Po membuatkan mini untuk para pendekar dan mereka sangat menyukainya, tapi tidak dengan Tigris. Tiba-tiba Shifu datang nih mengabarkan kalau Tai Lung kabur dari penjara dan dia akan datang untuk mengincar gulungan naga. Mendengar itu Po kabur terbirit-birit. Shifu mencegahnya. Dia meminta Po untuk percaya pada Shifu.
Di sini akhirnya Shifu meyakinkan Po dia bisa menjadi pendekar naga. Namun Po bertanya bagaimana cara membuatnya menjadi pendekar naga. Tapi di sini Shifu pun menjawab nggak tahu caranya gimana. Nah singkat cerita nih, terlihat Tigris dan pendekar lainnya menuju tempat Tai Lung untuk bertarung. Keesokan harinya Shifu melihat Po yang bersemangat makan di dapur dan membuat dapur hancur berantakan. Nah melihat itu Shifu mempunyai ide nih untuk melatih Po dan membawanya ke atas gunung. Lalu sampailah mereka di tempat awal mulainya kungfu. Then I am your master. Dan benar aja nih, di sana Shifu menggunakan makanan yaitu bakpao untuk melatih Po. Shifu bilang nih, dia bisa makan semuanya jika selesai latihan. Akhirnya latihan pun dimulai. Singkat cerita setelah latihan Po mau memakan bakpao itu, namun dengan cepat direbut oleh Shifu hingga tersisa satu bakpao lagi nih. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan Master Shifu. Kembali ke 5 pendekar yang sudah sampai di tempat Tai Lung. Mereka mencoba mengalahkan Tai Lung nih, tapi ternyata Tai Lung mengalahkan 5 pendekar itu. We got this. Shifu well. Singkat cerita Shifu dan Po melihat 5 pendekar tidak sadarkan diri. Lalu Shifu memperbaiki titik syaraf mereka yang telah dilumpuhkan oleh Tai Lung. Nah melihat itu Po gelisah karena dia tidak akan bisa mengalahkan Tai Lung. Tetapi Shifu yakin nih kepada Po bisa mengalahkannya. Akhirnya kemudian Shifu memberikan gulungan naga yang di dalamnya ada kekuatan super yang tak tertandingi. Tapi lucunya nih saat dibuka gulungan itu hanyalah kosong belaka. Loosened it up for you though. It's blank. Blank. I don't. Of course I'm not the dragon warrior. Evacuate the valley. Master. I will fight him. What? Para pendekar mulai membantu mengungsikan para warga. Kemudian Po menemui ayahnya nih. Di sini ayahnya memberitahu Po tentang resep rahasianya. Ternyata resep rahasia mie tersebut nggak ada sama sekali. Yang mana di sini dia harus percaya dan itu akan menjadi istimewa untuknya. Akhirnya Po langsung mengambil gulungan naga dan melihat sekali lagi. Dan saat dibuka ada bayangannya. Di sisi lain Tai Lung sudah mendatangi Shifu. Mereka pun akhirnya bertarung. The dragon warrior, that was not my fault. Not your. Yeah. Give me the scroll. Tell me! I don't want your apology. Lalu Tai Lung melihat gulungan itu sudah hilang yang dibawa oleh pendekar naga. Dia pun marah dan kesal. Di situ Tai Lung hampir membunuh Shifu. Tiba-tiba aja nih datang pendekar naga yaitu Po. Lalu akhirnya mereka bertarung nih merebutkan gulungan naga. Tai Lung pun berhasil mendapatkan gulungan naga itu. Saat dibuka, dia kaget melihat itu semua kosong belaka.
Nah, di sini Tai Lung langsung memakai jurus melumpuhkan syaraf Po. Tapi lucunya nih, karena Po memiliki lemak yang besar, jurus itu tidak mempan dan hanya membuat Po geli. Akhirnya mereka lanjut nih bertarung lagi. Di sini Po melempar Tai Lung dengan perutnya sampai mental ke atas dan dia terjatuh ke tanah. Nah, saat Tai Lung bangkit, Po menggunakan jurus kuncian jari Wuxi, kemudian Tai Lung berhasil dikalahkan oleh Po. You're bluffing. I figured it out. Skadoosh. Singkat cerita, para warga pun senang dan 5 pendekar memberikan hormat kepada master barunya, yaitu Po, si pendekar naga. Nah, di sisi lain ternyata Master Shifu masih hidup nih. Dia berterima kasih kepada Po yang telah mengalahkan Tai Lung dan membuat kedamaian warga. Akhirnya di situ Master Shifu tersenyum, Po pun juga, dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda. Gimana Sleeper? Kocak banget kan tentunya si Po gendut ini. Di sini juga kita diajarkan nih, harus tetap percaya diri dan berusaha nih, walaupun hal yang kita ingin capai terlihat jauh. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.